Shalom adik-adik planet, bagaimana kabarnya? Pasti adik-adik di rumah sehat-sehat kan? Nah, sama Kak Ena juga sehat. Nah adik-adik, hari ini Kak Ena akan bercerita tentang satu tokoh di Alkitab yang taat banget kepada Tuhan. Nah, sebelum kita dengar ceritanya, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami semua, berikan kami kesehatan selalu, agar kami dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu di kota Samaria, orang-orangnya pada nggak taat sama Tuhan. Bikin hati Tuhan sedih. Tuhan sedih banget karena mereka menyembah Baal. Baal itu apa sih Kak Ena? Baal itu seperti patung. Nah, Tuhan sedih adik-adik kalau kita umatnya nggak taat sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Siapa adik-adik? Nabi Elia. Nah, adik-adik, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia dan mengutus Nabi Elia untuk menghadap Raja Ahab. Raja Ahab itu adalah raja yang memerintah kota Samaria. Nah, adik-adik tahu nggak? Nabi Elia itu langsung taat loh. Dia langsung mendengarkan perintah Tuhan. Dia langsung pergi menghampiri Raja Ahab dan menyampaikan pesan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Elia. Katanya, tidak akan ada hujan kecuali kalau aku yang berkata. Wah, adik-adik, Nabi Elia pemberani juga ya. Dia menghadap Raja Ahab dan berkata seperti yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Elia. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan berfirman lagi kepada Nabi Elia, pergilah ke arah timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Nah, adik-adik, di situ Nabi Elia juga taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setiap pagi dan malam ada burung gagak yang datang untuk memberi makan Nabi Elia. Tapi adik-adik, setelah beberapa hari, sungai Kerit menjadi kering karena hujan tidak turun di negeri itu. Nah, adik-adik, Tuhan berfirman lagi kepada Nabi Elia. Katanya, pergilah ke Sarfat. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Nah, adik-adik yang di rumah pada tahu nggak janda itu apa? Nah, janda itu adalah seorang istri yang sudah tidak punya suami. Jadi, mereka hanya tinggal ibu dan anaknya saja. Nah, adik-adik, saat itu Nabi Elia juga taat kepada Tuhan. Dia pergi ke Sarfat. Setelah dia sampai di Sarfat, Nabi Elia melihat seorang perempuan atau seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu Nabi Elia berkata kepada janda itu, ambilkanlah sedikit air untukku supaya aku bisa minum. Ambil juga sepotong roti untukku supaya aku bisa makan. Nah, adik-adik, tahu nggak? Janda itu pun berkata, Tuhan, aku tidak punya roti. Yang aku punya adalah segenggam tepung dalam tempayan. Nah, adik-adik, kira-kira segenggam tepung sedikit atau banyak? Sedikit ya. Terus janda itu berkata lagi, aku juga hanya punya sedikit minyak dalam pundi-pundi. Itu juga untuk makan aku dan anakku.
Nah adik-adik, lalu janda itu berkata lagi, sehabis aku memakan roti ini yang kuolah, besok aku gak tahu lagi makan apa. Nah mereka bahkan bisa mati kelaparan adik-adik. Nah adik-adik tahu gak? Tapi Nabi Elia berkata, jangan takut. Tapi buatlah dahulu buat aku makan, lalu kamu buat untuk kamu dan anakmu. Lalu Nabi Elia berkata, beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayanmu tidak akan habis-habis dan minyak dalam bulir-bulirmu tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan menurunkan hujan ke muka bumi. Nah, adik-adik, janda itu juga taat. Dia melakukan apa yang dikatakan firman Allah melalui Nabi Elia. Sesudah itu adik-adik, anak dari janda itu jatuh sakit. Sakitnya sangat parah sehingga ia gak bisa berdiri lagi. Bahkan ia sudah mati, gak ada nafasnya adik-adik. Nah lalu janda itu berkata kepada Nabi Elia, apa maksud kedatanganmu ya abdi Allah sehingga menyebabkan anakku mati? Nah adik-adik tahu gak, abdi Allah itu adalah orang yang diutus Tuhan. Nah adik-adik, akhirnya Nabi Elia berkata kepada janda itu, berikanlah anakmu kepadaku. Lalu Nabi Elia membawa anak itu naik ke kamarnya. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong pulangkan nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Adik-adik tahu nggak? Tuhan mendengarkan permintaan Nabi Elia loh. Akhirnya Tuhan mengembalikan nyawa anak itu ke dalam tubuhnya. Wah, anak itu sudah hidup kembali adik-adik. Lalu Nabi Elia membawa anak itu turun dan menyerahkan kepada janda itu. Lalu janda itu berkata, sekarang aku tahu bahwa kamu adalah abdi Allah dan semua perkataanmu itu adalah benar. Nah adik-adik, karena Nabi Elia adalah orang yang taat kepada Tuhan, selalu mengikuti perintah Tuhan, Nabi Elia langsung terangkat ke surga. Nabi Elia dijemput dengan kereta berkuda, berapi. Wow, keren banget ya adik-adik. Nah adik-adik, kita juga harus taat seperti Nabi Elia. Dan juga gak usah takut seperti janda itu. Walaupun janda itu hanya punya sedikit bahan makanan, tapi dia tetap taat. Akhirnya Tuhan memberkati. Sama seperti burung-burung adik-adik. Burung di udara Tuhan tetap kasih makan. Nah lihat deh adik-adik, bunga-bunga ya kan, cantik-cantik itu Tuhan tetap dandani, Tuhan tetap pelihara. Nah apalagi kita adik-adik, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan pelihara. Nah adik-adik, aktivitas hari ini adalah kita mau bernyanyi. Nah adik-adik pada masih ingat gak lagu Burung Pipit? Nah Kak Ena kasih contoh ya, nanti adik-adik boleh gerak sambil menyanyikan lagu ini. Dan jangan lupa untuk dikirimkan ke kakak-kakaknya ya. Oke, sudah siap? Let's go! Tapi Tuhan dalani,
adik-adik, itu dia aktivitasnya. Nah, adik-adik, yuk kita berdoa karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat kepadamu, untuk selalu taat kepada orang tua kami, untuk selalu taat kepada guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, jagai kami selalu, berkati kami selalu, dan lindungi kami selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye adik-adik planet semuanya.